Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh untuk mata kuliah biometrik terapan ini, kalian akan bertemu dengan saya. Ya, adapun ini RPS rencana pembelajaran semester pada mata kuliah biometrik terapan, atau biasanya dulu itu mata kuliah ini bernama rancangan percobaan atau rancak. Adapun tim dosen untuk mata kuliah ini yaitu ada Pak Romi sebagai koordinator, kemudian saya sendiri sebagai anggotanya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan dan menguasai perancangan percobaan pertanian. Kemudian metode penilaian itu ada absensi yang nilainya 10%, kemudian praktikum atau responsi 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, untuk praktikum atau responsi ini nanti saya minta ketua kelas atau PJ itu membagi kelompok dalam satu kelasnya menjadi 5 ya. Jadi nanti responsi ini akan diberi tugas yang nantinya bertugas untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan secara bersama-sama. Dan saya minta untuk ketuanya nanti dipilih mahasiswa yang IPK tertinggi ya dalam satu kelompok itu. Dan kalau bisa juga nilai biometrik dasarnya dulu dapat nilainya A. Kenapa saya minta demikian? Mohon maaf, ini bukan berarti saya kelas-kelaskan ya, bukan berarti saya membeda-bedakan. Ini dalam artian bahwa nanti pada saat pelaksanaan tugas itu semuanya bisa ya. Jadi nanti yang menjadi ketua itu bertugas atau berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya atau anggota kelompok lainnya ya, apabila kurang paham. Ini adalah pembahasan selama 7 pertemuan dengan saya. Itu ada pendahuluan di awal, kemudian yang kedua nanti kita belajar metode sampling, kemudian yang ketiga RAL, rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap, kemudian ada RAK, rancangan acak kelompok, kemudian RBSL, ada uji lanjut, satu faktor, BMT, dan uji lanjut Duncan. Nah ini pengertian dari penelitian itu berasal dari kata kembali, dan search itu mencari. Jadi mata kuliah biometrik terapan ini diberikan untuk apa? Untuk bagaimana caranya kalian untuk menganalisa data ya. Data apa? Data penelitian atau data percobaan kalian pada saat nanti kalian skripsi ya. Kemudian, nah tadi percobaan ya. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Nah, apa itu objek penelitian di bidang pertanian ya? Apa objeknya? Objeknya adalah tanaman. Ya, tanaman yang akan kalian teliti, yang akan kalian lihat responnya ya. Seperti apa? Kemudian, nah ini ada prosedur percobaan. Prosedur percobaan ini terdiri dari beberapa, ada pengenalan masalah, kemudian tinjauan pustaka, konsep atau teori yang digunakan untuk memecahkan masalah, kemudian melakukan analisa data. Nah, pada saat kalian melakukan penelitian, kalian itu diawali dengan mencari masalah ya. Apa sih masalah yang ada saat ini mengenai pertanian ya? Jadi dicari itu masalah. Kemudian setelah dicari masalahnya, kalian juga cari tinjauan pustakanya.
temuan-temuan terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu mengenai yang masalah tersebut ada atau tidak gitu ya. Misalkan masalahnya apa yang terjadi, banyaknya hama misalkan di petani untuk padi sawah. Nah itu cari tuh tinjauan pustaka yang tentang penelitian hama yang sebelum-sebelumnya itu gimana. Kemudian kalian menggunakan konsep atau teori untuk memecahkan masalah. Nah, setelah dicari masalah, kemudian kalian tinjau pustakanya, kemudian kalian pecahkan itu masalahnya seperti apa. Menggunakan apa? Ya teori-teori atau konsep-konsep yang kalian sudah punya. Hal ini bisa kalian pelajari nanti di MPPS ya, mata kuliah MPPS untuk bagaimana kalian membuat masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis data. Nah, fungsi dari mata kuliah biometrik terapan ini adalah kalian melakukan analisis datanya ya untuk mencari masalah dan lain sebagainya nanti itu di mata kuliah metode penelitian ya MPPS. Nah, kemudian perancangan percobaan. Suatu cara atau prosedur untuk menempatkan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh data yang memenuhi persyaratan ilmiah. Nah, nanti itu kalian akan memberikan perlakuan-perlakuan ya. Jadi nanti untuk di mata kuliah ini kalian harus familiar dengan perlakuan atau treatment, kemudian nanti ada ulangan atau ulangan itu replication ya. Nanti di beberapa slide itu banyak pengulangan-pengulangan ya. Yang saya harapkan kalian bisa ingat gitu. Nanti akan ditanyakan pada saat nanti kalian sidang skripsi ya. Kemudian bagaimana rancangan yang baik? Itu harus efektif ya. Mencapai tujuan penelitian. Kemudian harus efisien. Efisien dari segi apa? Sumber daya, kemudian tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian terkelola, dapat dipantau, dikendalikan, serta dievaluasi. Efektif. Penelitian kalian itu harus sesuai dengan tujuan penelitiannya apa. Kemudian efisien. Nah, jangan sampai kalian nanti pada saat melakukan penelitian itu sumber daya atau tenaga kerjanya tidak ada. Kemudian bagaimana tenaganya kalian harus bisa juga memberikan upah ya, HOK terhadap tenaga yang kalian pekerjakan hari orang kerja ya, HOK itu. Kemudian waktu dan biaya, jangan sampai kalian melakukan penelitian yang jangka waktunya lama sampai 1 tahun misalkan, nanti kalian akan lama juga lulusnya. Kemudian terkelola, itu dapat dipantau atau dikendalikan ya. Nah, syarat percobaan atau perancangan percobaan itu bebas dari bias. Makanya harus ada random. Random ini adalah pengacakan. Kemudian menghasilkan galat atau error, sumber keragaman yang tidak bisa diidentifikasi oleh peneliti. Jadi galat ini adalah sesuatu yang tidak bisa terkontrol oleh kita sebagai peneliti. Kemudian mempunyai tujuan tertentu dengan batas-batas yang jelas, atau dinamakan hipotesis atau dugaan sementara ya terhadap penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian mempunyai ketelitian yang cukup tinggi, makanya harus ada ulangan. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat apa itu, kenapa itu harus ada ulangan ya. Kemudian dapat memberikan keterangan dan kesimpulan yang jelas, berupa kesimpulan. Nah, kemudian ini adalah
dasar-dasar perancangan percobaan ya. Ada random tadi, ada pengulangan atau replikasi yang fungsinya untuk memberikan taksiran galat atau error, kemudian memungkinkan untuk memperoleh taksiran yang lebih baik mengenai efek rata-rata dari suatu faktor, dan adanya pengendalian lokal. Nah, adapun komponen perancangan percobaan ini terdiri dari, ini harus diperhatikan ya pada slide ini. Nanti ada beberapa pengulangan di slide berikutnya. Apa yang dinamakan dengan rancangan lingkungan? Ya, nanti kalian harus beda ini. Rancangan lingkungan, kemudian rancangan perlakuan, ada rancangan respon. Biasanya nanti pada saat kalian mulai penelitian, kalian akan diberikan form ya. Sebelum kalian memulai itu, rancangan lingkungannya apa? Kemudian rancangan perlakuannya apa? Kemudian rancangan responnya apa? Rancangan lingkungan terdiri dari 3. Ada yang dinamakan RAL, rancangan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok, kemudian RBSL atau rancangan bujur sangkar latir. Kemudian rancangan perlakuannya itu ada yang dinamakan faktor tunggal atau satu faktor, kemudian faktorial, dan ada split plot. Nah, untuk 7 minggu bertemu dengan saya, kalian hanya membahas tentang faktor tunggal ya, satu faktor. Nanti untuk yang faktorial dan split plot itu dilanjut oleh Pak Romi. Nah, kemudian rancangan respon itu bagaimana kriterianya? Harus mencerminkan pengaruh yang dipelajari. Kemudian ada skala ukur, ada satuan pengamatannya, dan ada satuan evaluasinya. Nah, kita lihat gambar ini. Ada yang dinamakan satuan percobaan. Ini adalah satu kotak besar ini. Kemudian ada yang dinamakan satuan evaluasi yang kotak kecil. Dan ada satuan pengamatan. Ini adalah yang satu tanamannya saja. Ya. Nah, ada rancangan pengumpulan data. Di sini ada 2 jenis rancangan pengumpulan data. Itu ada yang dinamakan observasi dan ada yang dinamakan percobaan. Ya. Nah, bidang pertanian menggunakan rancangan pengumpulan data yang mana? Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat pengertiannya. Observasi itu adalah data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan percobaan, data yang dikumpulkan merupakan respon dari objek atau individu atau unit yang dikondisikan tertentu. Nah, kalau observasi ini pengamatan langsung. Nah, kira-kira di bidang pertanian, kalian mengamati langsung kan? Contohnya, misalkan kalian mengamati apa? Mengamati hama dan penyakit tanaman. Nah, itu kalian mengamati langsung kan? Berarti kalian melakukan observasi. Nah, percobaannya itu apa? Ya, percobaannya adalah kalian mau membuat tanaman itu seperti apa? Misalkan tanaman itu akan dilihat pemupukannya atau apa sebagainya ya.
Jadi pada bidang pertanian itu melakukan kedua-duanya ya, observasi dan percobaan. Kemudian ini perlunya perancangan percobaan itu kenapa? Karena percobaan harus didesain dengan benar, kemudian harus menghasilkan data yang berkualitas ya, tidak memanipulasi data, harus apa adanya, data real yang ada di lapangan, kemudian kalian melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Nah, kemudian ini ada prinsip dasar perancangan percobaan. Ada 3 prinsip dasar percobaan, itu yang pertama pengacakan, random, kemudian ada ulangan, dan ada pengendalian lingkungan atau lokal control. Kenapa sih harus ada pengacakan atau random? Ya, karena setiap unit percobaan itu memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Menghindari galat, kemudian meningkatkan validitas. Dan bagaimana cara pengacakan? Itu melalui undian, trade, kemudian ada juga tabel bilangan acak dan menggunakan komputer atau Excel. Nah, ini adalah ulangan. Apa fungsinya ulangan? Penerapan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan untuk menunggu galat percobaan. Galat. Selalu aja galat percobaan. Ya, kenapa sih? Apa sih Bu galat percobaan? Ya. Galat percobaan itu adalah sesuatu hal yang di luar kontrol si peneliti. Jadi gini, biasanya di bidang pertanian itu galat atau taraf kesalahan ya. Jadi semua jenis penelitian ya, baik itu di bidang pertanian maupun di bidang kesehatan, itu kalau di pertanian itu minimal kesalahannya itu adalah 5%. Jadi tidak 100% itu penelitian benar ya. Tetapi memang ada galatnya atau errornya minimal 5% atau 0,05. Kalau di bidang kesehatan biasanya itu 1%, 0,01 karena itu menyangkut nyawa manusia ya. Kemudian untuk menduga standar error untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Nah, ini perlu ditekankan pula untuk ulangan ini ya, berapa jumlah ulangan yang baik itu minimal 3 ya, di setiap percobaan itu minimal 3. Lebih banyak lebih bagus ya, tetapi kita juga harus memperhitungkan biaya. Kalau kalian mau banyak ulangan berarti banyak pula biaya yang kalian keluarkan. Kemudian minimal dB galat. dB itu apa? Derajat bebas. Galat itu 15. Kemudian ada rumusnya untuk RAK atau rancangan angka kelompok itu T-1 dikali R-1 lebih besar dari 15, sedangkan RAL T dikali R-1 lebih besar sama dengan 15. Apa sih Bu T itu ya? Nanti pada mata kuliah ini kalian harus sudah familiar dengan T. T itu adalah treatment atau perlakuan. Kemudian R adalah ulangan atau replication ya. Kemudian ada lokal control atau pengendalian lingkungan ya. Pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan.
Strategi yang digunakan yaitu dengan metode pengelompokan. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah kelompok ini di rancangan acak kelompok ya. Bagaimana kita menentukan suatu lingkungan itu sehomogen mungkin ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam perancangan percobaan, yaitu ada satuan percobaan, kemudian ini bisa kalian baca ya, kemudian ada satuan pengamatan, itu satuan pengamatan apa, kemudian ada ulangan atau R, ada perlakuan atau T ya, dan variabel respon. Dan ada pula galat atau error ya, sumber keragaman yang tidak bisa diidentifikasi oleh peneliti. Nah, kemudian ada faktor ubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Kemudian ada taraf. Nah, faktor dan taraf ini adalah dua hal yang berbeda ya. Misalkan faktornya apa sih, Bu? Faktornya itu misalkan kita menggunakan dosis kompos misalkan ya. Nah, misalkan dosis kompos itu faktor K hurufnya besar. Jadi nanti simbolnya kalau faktor itu misalkan K huruf besar kompos. Nah, tarafnya yang gimana? Nah, tarafnya adalah dosisnya. K-nya kecil, misalkan K1 5 ton per hektar. Kemudian K2 10 ton per hektar. K3 15 ton per hektar ya. Kemudian adanya interaksi. Nah, interaksi ini adalah terjadi pada saat nanti rancangan perlakuannya adalah berupa faktorial. Tidak berlaku untuk yang faktor tunggal. Nah, ini adalah gambar yang tadi ya. Bisa dilihat. Nah, kemudian lagi-lagi pada slide ini kita berbicara mengenai rancangan perlakuan, kemudian rancangan lingkungan, dan rancangan respon. Ya. Kenapa slide-nya diulang-ulang? Untuk mengingatkan agar kalian tidak lupa ya. Karena hal ini adalah hal yang mendasar. Kalian harus paham, tidak hanya diingat tapi harus paham apa itu perlakuannya. Berarti berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang akan diberikan terhadap unit-unit percobaan. Apakah itu faktornya tunggal, apa faktorial, split plot, atau tersarang. Kemudian pengendalian lingkungannya gimana? Bagaimana perlakuan-perlakuan itu diterapkan pada unit-unit percobaan. RAL, RAK, dan RBSL. Kemudian rancangan respon. Rancangan respon itu bagaimana respon diukur. Ya, rancangan respon itu di sini contohnya apa? Si peneliti sedang mengukur tinggi tanaman. Ya. Jadi sesuatu yang diukur, misalkan kalian akan memberikan perlakuannya pupuk nih, berarti rancangan responnya apa? Oh, tinggi tanamannya, kemudian kalau ke padi berarti kulit padinya, hasilnya ya bisa dapat berapa ton per hektar, kemudian responnya apa lagi nih? Oh, lebar daun atau panjang daunnya misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Silakan kalian pahami betul apa bedanya itu rancangan lingkungan, kemudian rancangan perlakuan, dan rancangan respon. Nah, kemudian sumber keragaman. Baik penelitian di laboratorium maupun di lapangan itu ada beberapa sebab yang menimbulkan ketidakseragaman. Itu biasanya disebut sumber keragaman. Nah, ini sumber keragaman di lapangan berupa iklim, tanah, manusia, alat-alat, kemudian di laboratorium itu ada cahaya, temperatur ya, suhu, kelembaban, bisa dari manusianya itu sendiri atau alat-alat. Nah, ada juga keragaman yang diperoleh dengan sengaja. Kalau tadi sumber keragaman itu memang secara alamiah ya terjadi. Kemudian ada juga disengaja. Contohnya apa? Di sini adalah pemberian mulsa atau pemberian naungan terhadap tanaman ya.
bisa Bapak ya dengan yang warna hitam. Kemudian di laboratorium itu apa? Media buatan yang diteliti. Misalkan di sini pembuatan beberapa media dalam kultur jaringan ya. Nah, kemudian ada istilah derajat bebas atau DB. Yang rumusnya itu adalah N dikurangi 1. N ini apa? Jumlah anggota yang dipermasalahkan. Jadi nanti ini adalah bisa banyaknya data ya, N itu. Banyaknya data. Silakan nanti kalian juga buat catatan-catatan ya, agar tidak lupa. Nah, ada galat atau error. Kemudian ada koefisien keragaman atau CV atau KK. Ya, ini adalah gambaran tentang seberapa jauh keragaman yang terdapat di dalam suatu populasi pada suatu percobaan. Nah, nilai KK itu satuannya persen, tidak ada standar baku sebenarnya ya, tetapi kebanyakan itu untuk percobaan lapangan itu nilai KK-nya berkisar antara 10 sampai 20%. Sedangkan kalau laboratorium untuk percobaan yang terkontrol itu KK-nya 5 sampai 10%. Nah, ini perhitungannya. KK itu adalah akar KTG. KTG itu kuadrat tengah galat dibagi X bar. X bar itu adalah nilai rata-rata dikali 100%. Nah, koefisien keragaman ini tergantung dari materi percobaan, kemudian sifat perlakuan, dan pengendalian percobaannya. Nah, nilai KK ini bisa saja tadi tidak sesuai dengan standar tadi. Ya, misalkan di lapangan itu ternyata KK-nya 30 atau 40. Nah, mungkin ada hal-hal yang salah atau keliru ya. Pada saat apa? Mungkin pada saat pengukuran atau pencatatan data, pada saat analisa data ternyata ya. Ada juga kemungkinan ukuran sampel yang terlalu sedikit. Mungkin pemilihan rancangan percobaannya tidak tepat, yang harusnya RAK, kemudian kalian cobakan malah RAL ya. Itu hal-hal tersebut bisa terjadi yang menyebabkan koefisien keragamannya menjadi terlalu kecil atau malah terlalu besar. Nah, perlu ditekankan lagi, pada saat kalian melakukan penelitian nanti, diupayakan untuk pengukuran ya, itu harus konsisten. Jadi kalian harus mengukur sendiri. Misalkan tinggi tanamannya, kemudian kalau padi berarti jumlah anakannya. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir penelitian itu harus. Kalau misalkan kalian mau nyuruh orang atau misalkan membayar seseorang, ya harus orang itu juga. Karena apa? Kalau misalkan 1 minggu ini sama kalian diukur, kemudian minggu berikutnya kalian bayar ke orang atau malah teman kalian sendiri, nah itu datanya malah akan menjadi kacau ya. Jadi kalau bisa ya kalian sendiri yang mengukur. Kalau untuk mencatat bisa lah kalian minta tolong teman ya atau yang lain. Nah, kemudian ini ada tabel ANOVA atau analisis of varian yang terdiri dari sumber keragaman. Sumber keragamannya itu ada perlakuan, ada galat, ada total, kemudian derajat bebas. Itu tadi N-1 ya rumusnya. Nanti kalau perlakuan T dikurangi 1, makanya T kali R-1. Ada JK, JK itu jumlah kuadrat. Kemudian ada KT, kuadrat tengah. Ada F itu dan ada F tabel. Nah, ini adalah tabel ANOVA yang sederhana ya. Ini adalah yang RAL. Karena sumber keragamannya hanya perlakuan dan galat. Kalau misalnya RAK itu ditambah kelompok. Kalau RBSL nanti ditambah lagi. Ini masih satu faktor ya. Nanti semakin banyak faktor berarti ya semakin banyak juga nanti sumber keragamannya ya. Langkah-langkah dalam menyusun rancangan percobaan. Tadi ya, kesimpulan yang tadi. Yang pertama, kalian harus merumuskan masalah.
pilih faktor-faktor dan taraf-tarafnya, kemudian tentukan variabel responnya, kalian pilih rancangannya, dengan laksanakan percobaan di lapangan, kemudian setelah kalian selesai, kalian analisis datanya dan kesimpulan. Nah, ini masih sama tadi ya, hanya memperjelas. Perlakuannya bisa berupa jenis pupuk, jenis varietas, proses pemupukan ya. Percobaannya apa? Bisa petakan lahan, individu, pertanaman, dan sebagainya. Kemudian, nah ini ada soal ya, terdapat soal. Di sini kalian bisa lihat kalian bisa tentukan faktor, level, perlakuan, pengendalian lingkungannya apa ya. Kalau dilihat dari pengendalian lingkungannya, ini adalah rancangan lingkungan, menggunakan rancangan lingkungan apa? Kalau sekilas tadi kalian lihat ya, memang nanti akan lebih detail di bab RAL atau RAK-nya ya. Jadi di sini kita lihat ada suatu lembaga penelitian padi melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai pestisida cair terhadap produksi padi. Nah, dari kalimat ini saja kalian bisa lihat apa perlakuan yang diberikan berbagai pestisida cair ya. Berarti faktornya adalah pestisida cair terhadap apa? Terhadap produksi padi. Percobaan dilakukan pada suatu hamparan sawah yang mempunyai tingkat kesuburan atau kandungan bahan organik yang relatif sama. Nah, ini dianggap tanahnya itu mempunyai bahan organik yang sama dan tingkat kesuburannya itu sama. Maka ini bisa dianggap sebagai lingkungan yang homogen. Nah, kalau lingkungan homogen ini, maka rancangan lingkungannya adalah apa? Rancangan acak lengkap, RAL ya. Masing-masing perlakuan diberikanlah pada lahan seluas 4 kali 5 meter persegi. Perlakuan dicobakan ada 7 ya. Perlakuannya ada 7, kemudian masing-masing diulang 4 kali. Ulangannya ada 4. Respon yang diukur adalah, nah berarti ini rancangan responnya. Produksi gabah per kilo per hektar ya, hasil dari setiap petakan dikonversi ke dalam kilogram per hektar. Berarti responnya adalah gabah kilogram per hektar. Nah, ini jawabannya, faktornya pestisida cair, level atau tarafnya, karena ini satu faktor, jadi tarafnya itu ada 7. Perlakuan dinamakan juga taraf ya. Kemudian tadi perlakuan juga sama, pestisida cair, pengendalian lingkungannya RAL, jumlah satuan percobaannya. Nah, kok ada 28 Bu? Dari mana? Nah, kita lihat tadi perlakuannya ada 7. Kemudian perlakuan itu apa? T ya. Kemudian ulangannya itu ada 4. Berarti 7 dikali 4 berapa satuan percobaannya? Ada 28 satuan percobaan atau unit percobaan ya. Satuan pengamatannya apa? Tadi satu tanaman padi berarti ya. Kemudian respon percobaannya adalah produksi gabah kilogram per hektar ya. Demikian untuk materi hari ini. Semoga dapat difahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.